selang 5 meter. Itu yang paling Randy takutin mas, kak. Dia ngegerem. Oke guys, sebelum kalian menonton video ini alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe dulu ya guys ya. Terima kasih banyak, selamat menonton guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama gua Heri dan Pandi di channel Markas TPK. Untuk teman-teman terima kasih yang udah klik video ini, dan buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Seperti biasa kami di sini ingin bercerita tentang pengalaman-pengalaman yang berbau horor ataupun mistis. Di video kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang ingin menceritakan tentang kejadian di salah satu kampung yang bisa dibilang banyak horornya ya. Di tengah-tengah kita udah kedatangan narasumber yang ingin bercerita tentang pengalaman horornya. Gimana kabarnya, Ren? Sehat kak? Beneran? Sehat mas. Apa benar di salah satu kampung yang lu pernah alami banyak kejadian-kejadian horornya? Banyak mas. Kayak satu tempat tuh ada kayak di gang, tapi dia posisinya di gang. Itu dia wujudnya itu kayak apa ya? Kayak pengantin gitu. Kayak pengantin. Tahu nggak? Kancek kayak pengantin Padang itu. Ya, bentar. Wah, ini bentar ya. Buat teman-teman yang ingin tahu kelanjutan cerita Randy ini yang di salah satu kampung yang banyak kejadian horornya, jangan pernah skip video ini dari awal sampai akhir. Oke, lanjut ya. Lanjut. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya terima kasih sama Mas Heri. Sama-sama Ren, Kancek, makasih udah undang ke sini ke TPK. Sebelumnya saya Randy Sanjay Putra. Saya ingin menceritakan tentang kejadian suatu di kampung yang banyak kejadian-kejadian mistis. Ya. Oke guys, sebelum kalian menonton video ini alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe dulu ya guys ya. Terima kasih banyak. Oh iya kak, Mas, ada kayak di suatu tempat itu kayak dia tuh kayak gang gitu. Gang itu yang tadi kata Randy bilang tadi tuh. Itu Randy itu posisi kayak Randy mau datang ke tempat kawan. Tempat kawan. Itu Randy itu posisi hujan-hujan gerimis gitu. Iya gitu ya. Iya, rintik-rintik gitu, gerimis-gerimis rintik-rintik gitu. Randy ini disuruh sama kawan kan nganterin barang ke sana kan. Nganterin barang ke sana. Randy pakai payung lah karena kan disuruh. Karena posisinya gerimis itu. Jalan Randy. Lewatin gang. Awalnya itu nggak ada kejadian apa-apa di tempat itu, di posisi itu nggak ada. Tapi kejadian itu pas pulangnya. Sorry Ren, gue potong. Ini kalau boleh tahu ceritanya ini di tahun berapa gitu? Ini tahun kisaran kayak tahun 2015 lah mas. Oke. 2015. Iya. Lanjut Ren. Nah, lanjut lagi ya mas ya. Kak. Pas Randy udah pulang nih dari apa? Nganter barang tadi kan. Randy pulang ke arah balik lagi rumah kawan. Itu di suatu gang itu kayak ada tempat apa ya, kayak pintu belakang rumah. Itu warna merah, inget bener Randy, warna merah. Randy jalan kok kaget, dia diem di situ, diem aja posisinya, dia pakai baju merah kayak pengantin gitulah, pakai pengantin kayak tau nggak rumbai pengantin apa namanya, Padang itu ada rumbai-rumbainya di mukanya itu. Nah posisinya kayak gitu. Randy jalan kok nggak hilang. Jalan lah Randy terus, jalan pakai payung, jalan. Randy makin deket, kok nggak nampak, kata Randy. Nah makanya itu, ini bukan orang ini. Ya Randy langsung baca-bacaan aja lah sesuai agama Randy ya.
sebisa Randy baca-bacanya. Jalan Randy jojong, pokoknya Randy baca-bacaan terus, baca-bacaan nggak berhenti Randy baca-baca. Posisi itu memang Randy lewatin itu kan, Mas. Randy lewatin apa namanya? Itu makhluk itu tuh Randy lewatin di depannya. Tapi dia posisinya Jojong lewat. iya jojong lewat. Posisinya dia tuh nunduk, nggak ngeliatin Randy. Randy lewat aja. Randy beraniin diri, jalan terus. Agar Randy berselang berapa meter lah. Pokoknya 2 meter semeter lah. Itu dia tuh ngikutin Randy. Dia ngikutin Randy di belakang Randy. Sendiri ini. Sendiri Randy. Enggak, dianya sendiri itu. Iya, dianya sendiri. Ikutin Randy aja. Panik lah Randy kan, karena dia ngikutin Randy kan. Jalan terus Randy jalan sambil baca-bacaan tadi. Pas udah selang berapa meter udah nggak ada urusan lagi Randy. Lari Randy. Iya, karena udah takut bener ngeliat kayak gituan. Itu kejadian yang Randy alamin satu. Banyak ada lagi. Bentar loh, itu mikir positifnya. Sebelum itu emang ada acara resepsi pernikahan nggak itu sebelumnya? Nggak ada di siang hari. Nggak ada ya? Bukan siang hari itu. Nggak, sebelumnya di siang harinya. Oh nggak ada nggak ada itu. Jadi lanjut. Nah itu satu ya. Satu. Di kejadian yang sama juga, tempat yang sama, di gang itu juga. Tapi ini dia bukan di tempat yang di situ, dia di jembatannya, di suatu tempat teman Randy nih rumah. Jembatan gitu. Iya, di jembatan modelnya jembatan. Nah ini jembatan. Nah di sini gang. Yang tadi itu gang Randy lihat. Nah ini sekarang ini Randy lihat ini posisinya dia lagi di jembatan. Itu apa itu? Itu apa ya? Poci. Oh, kuncir lah ya. Iya, kuncir. Ini apalah? Lontong. Nah, Randy ceritain ya. Iya. Randy itu tuh pokoknya 2 tahun yang lalu posisinya puasa juga. Oh, bulan puasa. Bulan Ramadan posisinya. Randy tuh main di rumah kawan kan. Itu pulang jam berapa ya? Sekitaran pulang jam 2 lewat lah, jam 2:30 karena mau sahur kan. Karena posisinya karena mau sahur. Pulang lah di jalan nyantai, nggak ada pikiran apa-apa, kosong, nggak ada pikiran apa, jalan terus. Nah dia tuh ada gang lagi juga belakang bedeng itu. Dia pengkolan gitu, agak pengkolan gitu dia. Apa namanya gangnya itu? Dia nggak lurus gini, dia ngeliuk gini nah, yang ngeliuk gitu. Jadi itu tuh pas kita mengkol ke kanan itu ke gang itu, kita nggak kelihatan itu apa namanya tempat posisi jembatannya itu, nggak kelihatan. Jadi Randy nggak tahu kan kalau ada posisi ada makhluk itu. Jadi Randy jalan dulu, jalan jojong, jalan. Pas pengkolan itu Randy sempat berhenti karena ngelihat lontong itu. Posisinya lagi gimana? Posisinya dia gini, mapas. Kaki itu terbang. Oh, selonjoran. Dia duduk di apa namanya di jembatan itu. Nunduk. Dianya nunduk gini. Merinding. Makanya itu. Nah, yang Randy aneh itu apa ya? Bukan yang ya kalau lontong itu bukan yang kayak di film-film gitu loh. Yang memang lontong itu berdiri ya. Terus kakinya itu gede dia. Kakinya gede. Kalau memang makhluk halus ini dia lancip bener Kak. Lancip dia, ininya ujungnya itu lancip. Posisinya juga badan dia tuh coklat gitu. Nggak mungkin kan orang-orang prank posisinya kan ya kan lagi di musim 2 tahun kemarin kan prank pocong-pocong gitu sih. Ya kan? Prank pocong gitu. Makanya kira Randy prank ini Randy. Tapi ini mah nggak mungkin lah prank mah. Soalnya ya udah kondisi kayak gitu, coklat ininya badannya, terus ngucupnya itu memang tajam bener, iketan itu dia. Kalau mukanya Ren? Kalau muka dia Randy nggak sekilas ngeliat mukanya Mas, tapi hitam karena dia nunduk Mas. Karena dia nunduk, hitam dia. Nah itu Randy ceritain lagi ya dari awal ya. Randy tuh mengkol kanan yang kata Randy tadi. Kan dia kan ada nego kan. Randy sempat berhenti. Randy mau putar balik lagi.
putar balik lagi, mikir kejauhan. Oh jadi Randy Jauh. mau nyari jalan lain gitu lah. Iya, mau nyari jalan lain, mau kabur. Heeh. Mikir lagi Randy. Udah sempat balik itu Randy. Sempat balik. Udahlah, beraniin aja lah. Randy. Baca-baca doa Randy. Tetap kayak awal tadi. Baca-baca doa. Randy beraniin diri. Masih ada ternyata dia di situ. Jalan Randy. Jalan di samping dia Randy. Astagfirullah. Posisinya itu. Jalan di samping dia. Itu dia posisi dia nggak goyang sama sekali. Ada angin, ada ini, nggak goyang dia. Masih aja jalan baca-bacaan terus Randy. Selang 5 meter. Itu yang paling Randy takut. Dia ngegerem. Langsung teriak Randy sekuat-kuatnya. Ini kok tidak. Ngegerem gitu dia. Ngegerem Kak. Makanya kata Randy, dan ini mah sumpah takut bener. Nah pas sudah Randy lewat itu dia ngegerem, cuman nggak ganggu dia. Dia nggak ngeganggu. Dia nggak ngeganggu. Ngegerem itu mah udah Iya. serem banget sih Cek. Bukan serem lagi, dia mau marah lah itu yang jelas. Ya, tapi Randy juga dengar cerita dari kampung itu ya, yang tempat kawan Randy itu. Katanya sih ya, memang di situ tuh sering nongol-nongol kayak gitu. Dia tuh suka nongol, suka nampakin. Memang dia agak nakal gitu sama warga-warga. Suka nampak-nampakin, suka ngejailin suara, ngegerem tadi. Dia memang kayak gitu. Katanya kata-kata warga-warga situ sih. Randy tahu dari kawan Randy karena dia tinggal di situ kan. Randy tanya posisinya. Tadi malam ya yang Randy ceritain tadi. Tadi malam itu Randy ngeliat ini sama kawan Randy kan. Ya kata dia memang sering kejadian Ren, kata dia di situ. Banyak tetanggaku juga yang ngeliat kayak gitu kan lagi. Ngeri juga makanya. Dari situ Randy nggak berani lagi Randy lewat situ. Nggak berani lagi. Tapi kalau gue jadi Randy nih, kalau gue jadi Randy, gue lewat situ, mending gue nyari jalan lain walaupun jauh. Serius aja. Ngeri. Iyalah udah ngegerem kayak gitu. Waduh. Tapi sebelumnya Mas, itu Mas ngegerem. Kalau udah ngelihat, ya Allah, serem bener tuh. Takut bener Randy, sumpah aja. Oke, lanjut coba. Ada gimana lagi nih? Yang Ada lagi. dialami, ya. Tapi itu di Bedeng, tempat yang sama. Bedeng itu kontrakan ya? Iya, Bedeng itu kontrakan. Itu Randy ya, posisinya Randy kan selalu kan setiap main itu ya mau nggak mau ya main tempat kawan Randy situ kan. Rumahnya di situ juga di kampung itu. Itu lewatin Bedeng itu ya. Selalu lewatin Bedeng itu, mau nggak mau, nggak ada jalan lagi soalnya Mas. Lewat mana lagi? Jadi mau nggak mau lewat Bedeng itu terus. Jadi ada suatu malam juga, itu tahun berapa ya? Tahun 2019-an lah, 19-an 2020, sekitar ya, itulah. Randy itu pulang dari rumah kawan Randy itu jam 1 malam. Ya itu memang karena nggak tahu kenapa memang suatu malam itu ya kayak hawanya itu mencekam gitu, kayak takut aja bawaan, takut aja. Tapi Randy sebenarnya mau nginep, nggak mau Randy pulang karena ya suasananya mencekam itu. Iya, mau pulang ya, takut. Tapi gimana, udahlah beraniin diri pulang. Lewat posisi itu lewat apa namanya, lewat bedeng itu. Bedeng itu Randy. Nah itu bedeng itu kan lihat belakang itu dia tuh ada 2 jalur Mas. Iya. Dia kalau yang tadi Randy lewat, yang awal Randy lewat, yang Randy ngeliat apa lontong, itu dia lurus ada pengkolan lagi. Nah sebelumnya ini Randy trauma kan lewat situ kan, jadi Randy lewat satunya, gang satunya, gang yang kanan. Nah Randy jalan biasa sambil main HP, sambil ngerokok, jalan. Pas di gang itu Randy itu tuh mengkol ke kanan itu ketutupan. Gak tahu Randy itu apa. Randy jalan terus, deketin, semakin deket kok makin jelas. Ini mah tangan nutupin gang
Tangannya berarti gede. Gede bener kak, sumpah. Jari-jari dia ini setangan kita ini mungkin. Jari-jari dia ini setangan kita. Kuku-kuku dia itu panjang-panjang. Jadi tangan itu nutupin gang. Nutupin gang Full, itu. gang Full. nutupin. Full. Astagfirullahaladzim. Mau itu langsung balik lagi Randy. Puter balik lari Randy. Balik ke rumah kawan Randy lagi. Udah Randy nginep. Nggak jadi pulang. Gak jadi pulang karena ya itu. Iya. Makanya Randy, ya Allah, banyak benar kejadiannya di situ. Selalu di situ tempatnya. Tangan itu. Makanya Terus gede bener. bentuknya gimana tangan itu? Bentuknya Ada ya darah-darahnya gitu? gak ada kan. Nggak ada. Tapi ya Randy tahu dari kawan Randy itulah. Randy tanya juga kan ke dia kan. Cerita apa masalah kejadian itu. Randy tanya ke dia. Kata dia memang di situ juga ada banyak. Bukan hanya cuman lontong sama pengantin itu. Ternyata karena ternyata yang Randy lihat itu sosok itu tuh ternyata kata warga situ ya. Itu GNR, Genruwo. Itu tangannya kan. Tangannya Gede dong. sih. Tangannya Iya. dong bisa nutupin gang ya. Makanya Iya, itu gede. parno bener Randy posisi itu, sumpah aja. Kata Randy udah nggak mau lagi lewat sini. Kalau memang mau Randy bawa nebeng sama kawan naik motor itu, bukan bawa motor sendirian. Jadi Randy setiap main ke situ ya kalau mau goncengan pulang itu, nggak sendirian. Dari situ Randy. Cuman itu sih kejadian Randy. Kalau yang di Bedeng ya, ada lagi yang di suatu tempat itu kayak kalau itu bekas gudang kopi itu. Gudang kopi. Itu memang sekarang ini ya udah terbengkalai gitulah. Udah nggak kepake gitu, memang udah ngeblong gitu aja. Dia posisinya di pinggir jalan dia. Gudang kopi itu. Di posisi pinggir jalan. Pas bener pinggir jalan itu. Dia gede dia ininya bangunannya gede. Tapi plong dia. Nggak ada kayak misalnya kayak bangunan ada pintu itu. Nggak ada dia plong langsung. Sisa tembok-tembok Tembok-tembok doang. Ya rumah-rumah lama lah, terbengkalai gitulah. Itu Randy pernah kejadian di situ. Posisi Randy lagi nganterin kawan pulang ke rumahnya, mau nggak mau lewat situ karena nggak ada jalan lagi. Itu jalan posisi Randy itu masih sore, sekitar jam 9-an lah, jam 9-an. Tapi memang itu sepi itu di hari itu, nggak tahu kenapa sepi banget. Biasanya rame ada aja. Biasanya rame, anak-anak kecil pada nongkrong di situ, ada main-mainan di situ. Itu dilala Randy lewat sepi. Iya sepi. Mau nganterin itu kawan itu. Jadi Randy pas awal itu nganterin Randy memang nggak ada ngeliat kayak gituan, nggak ada yang ngeliat kayak gituan. Pas Randy pulang selesai nganterin kawan, pas Randy arah pulang, Randy itu nggak tahu kenapa Randy pas bener di depan gedung kopi tadi tuh. Itu kayak ada yang manggil, kayak ada yang suruh nengok gitu loh. Ren lihat gitu ke kanan. Posisinya Randy kan jalan kayak gini lah, lurus dia kan? ya lurus. Dia posisinya di sebelah kanan, pabriknya itu sebelah kanan. Randy disuruh nengok aja, kayak disuruh nengok, dipanggil gitu. Ren nengok gitu. Lalainya Randy kok nengok gitu loh. Nggak Randy lawan. Randy nengok. Astagfirullahaladzim. Itu lontong. Lontong dia berdiri tegak. Nah, yang apa kata Randy lihat tadi? Dia nguncup. Tapi ini lebih parah dia. Sosoknya itu lebih parah dari lontong yang tadi Randy lihat. Dia ini coklat. Pokoknya berumur-umuran tanah gitu. Nah ini yang satu yang Randy takutin itu apa? Mata dia itu merah, terang bener merahnya itu, merah pekat itu. Mukanya hitam, hidung itu nggak ada. Hidung itu tuh pesek dia, ngebelah gitu, kata Randy, astagfirullahaladzim. Randy jalan kan terus
jalan terus bacaan terus bacaan selang iya Randy selalu kalau setiap ngeliat kayak gitu Randy selang berapa meter itu pasti Randy lari takut takut aja gak tahu kenapa takut aja bawaannya Tapi untungnya lu masih bisa lari gitu. makanya Nggak itu ngaku gitu di situ, nggak iya ram gitu di situ. yang ditakutin Randy itu cuma satu dia nyudah tuh sudah dia tuh bau bener Jadi di gudang kopi ya. Nah, ada lagi. udah sih Randy cuman itu doang di apa namanya di kampung itu ya Di kampung. yang Randy liatin itu ya cuman itu doang memang itu kampung itu ya agak mistis lah kata orang-orang situ Randy juga nanya-nanya kawan-kawan banyak kan kawan di situ kan ya, nanya nih memang ya kayak gini kampungnya banyak kejadian gitu ada aja yang nampakin kayak gitu ada yang cuman suara doang Bukan Randy aja banyak ya yang banyak yang ngeliat yang ini juga yang ngalamin kejadian itu bukan Randy aja jadi Tapi sering bener Randy nih ya ditampakin gitu ya. sering nggak tahu lalanya ini mata ini kayak disuruh ngelihat aja Enggak, oke. Cerita Randy, pengalaman Randy yang ditampak-tampakin itu cuman itu doang lah ya. iya cuman itu doang Udah. Jadi untuk kawan-kawan markas TPK kurang lebih begitu cerita horor dari saudara Randy ini. Ya kalau untuk ada kata-kata yang salah atau kurang mohon maaf. Lanjut cek. Ya menurut gue sih serem lah cerita Randy ini, horor banget. Bener, sampai ditampakin begitu, yang juga makhluknya juga yang bener-bener makhluk serem gitu. Sampai katanya GNR itu yang dibilang dulu. Gokil sih kata gue, serem bener. Ya udah cukup sampai sini aja cerita narasumber kawan gue Randy ini. Saya tutup, saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.